PR, anak-anak itu nggak ada PR dari kindergarten sampai kelas 3. Nggak ada PR. Ada PR, tapi nggak harus. Halo guys, apa kabar? Welcome back to our channel Cindo Kanada. Hari ini aku cuma sama Elliot, ya. Iya, Daddy working. Koko Enzo nggak mau ikut. Watching Sonic. Iya, watching Sonic. Nah, kali ini videonya kita akan ngebahas soal perbedaan apa sih antara sekolah di Kanada sama sekolah di Indonesia. Jadi yang kalau kita akan compare kali ini adalah hanya untuk dari kindergarten sampai untuk SD, karena itu kan pengalaman yang aku ada ya. Kalau untuk SMP sama SMA aku nggak tahu. Nah, ada berapa poin ya? Ada 8 poin nih yang akan kita ngebahas. Apa sih perbedaan mendasarnya? Poin 1 adalah bagaimana cara mendaftarkan anak pertama kali. Yang kita bicarakan di sini adalah public school ya. Jadi di Kanada itu kan ada public school, ada private school. Nah, kalau di Kanada cara mendaftarkan sekolah itu kalau untuk Ontario, jadi Ontario itu ada terbagi beberapa region. Jadi kayak karena aku tinggal di Toronto, jadi namanya adalah Toronto Public School School Board, TDSB. Nah, ada juga kalau yang Katolik itu namanya Toronto Catholic District School Board. Nah, bagaimana sih caranya? Kalau di Kanada itu gampang. Jadi kalau untuk pertama kali datang, kita cuman perlu cek alamatnya, alamat rumah kita di mana. Terus ada linknya, link websitenya TDSB. Jadi kita masukin kode pos kita sama alamat kita. Nah, dari situ akan muncul tuh pilihan sekolahnya. Pilihan sekolahnya yang mana. Terus kita udah pilih nih, oh kita mau sekolah yang A, let's say. Nah, kalau misalnya gitu, terus kita akan isi kayak secara online. Data anak kita, alamat rumah kita, data orang tua. Terus itu nanti kalau udah registrationnya komplit, nanti kita akan tinggal tunggu kapan masuk sekolah. Nah, kalau untuk seperti apa sih kalau kita baru pertama kali banget nih datang? Ya, apa yang kita mesti lakuin? Yang pertama kali persyaratan dokumennya adalah yang paling penting adalah list vaksinasi. Jadi di sini itu udah harus penting banget, vaksinasi anak itu udah harus lengkap dari lahir sampai waktu masuk sekolah. Terus bukti apa lagi, yaitu paspor, bukti umur anak. Jadi bisa dalam akte lahir, tapi kalau misalnya akte lahir dari bukan Kanada, biasanya yang dimintain adalah paspor atau visa kerja atau visa student, jadi dari orang tua. Terus bukti alamat tempat tinggal. Bukti alamat tempat tinggal itu kalau di sini itu Toronto itu ada foto ID sama driving license atau SIM itu bisa dipakai. Nah, kalau nggak ada, jadi itu bisa menggunakan billing tagihan listrik, billing apa aja yang mencantumkan nama sama alamat tempat tinggal. Terus bukti wali orang tua kalau bukan orang tua asli yang daftarin anak. Terus udah, jadi cuma 4 itu yang penting. Nah, kalau misalnya di Indonesia, aku ini datanya Indonesia itu dari teman-temanku, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Palembang. Kalau mereka itu ngomongnya, kalau di Jakarta pertama kali mau daftar itu biasanya suka ada pameran sekolah. Nah, dari pameran sekolah itu biasanya mereka suka kasih promo. Kasih promonya biasanya free uang pendaftaran. How are you? Hi, how are you? Good, yeah. Isn't it a gorgeous night? Yeah, the weather is so good. Have a good night. Good night. See you later. See you. Jadi contohnya free uang pendaftaran atau free trial. Nah, nanti kalau
kalau udah tertarik nih sama sekolah yang kita mau, kita survei sekolahannya. Terus nanti habis itu kita tanya-tanya sistem pendidikannya bagaimana, terus berapa uang sekolahnya gitu. Kalau udah tahu baru bawa surat-surat anak untuk daftarin sekolah. Itu kalau di Indonesia. Nah, tapi ada juga yang ngomong mesti bayar form pendaftaran. Aku nggak tahu apakah semua sekolah di Indonesia begitu. Itu informasi yang aku dapat dari temanku. Terus poin kedua, satu lagi nih guys, kalau di Indonesia kan harus bayar sekolah ya. Nah, kalau public school di Kanada itu nggak bayar, jadi kita nggak usah bayar apapun sepersen pun, yang penting surat dokumen yang diminta itu lengkap, and then that's it. Poin kedua, di mana sih student itu kalau lunch makannya? Kalau di Kanada, kalau untuk anak TK sampai anak kelas 7 dan kelas 8 atau disebut elementary di sini, kalau untuk makan itu kita nggak ada kantin. Jadi mostly sekolahan Kanada itu nggak ada kantin satupun. Jadi anak-anak itu dianjurkan untuk membawa bekal dari rumah, atau kalau rumahnya yang dekat walking distance ada yang pulang. Tapi itu biasanya jarang. Biasanya bawa bekal dari rumah. Dan satu nih guys, catatan. Peraturan yang di sini bawa bekal atau bawa snack cuman satu peraturannya. Kamu boleh bawa apa aja. Cuman jangan ada yang mengandung nut. Contohnya apa? Contohnya peanut butter. Sandwich yang mengandung peanut butter, atau coklat bar yang ada peanut butter. Jadi apapun yang ada nutnya. Karena di sini sangat menjaga keamanan anak-anak. Karena di sini ada beberapa anak yang alergi yang bisa membahayakan nyawa bahkan. Makanya itu dilarang sekali. Biarpun anak-anak kan emang nggak share makanan atau snack, cuman mereka menjaga lebih baik tidak membawa daripada nanti terjadi hal sesuatu. Terus kalau di Kanada itu kalau lunch itu di mana? Jadi kalau untuk elementary school itu nggak ada kantin. Mostly public school di elementary school itu nggak ada kantin. Jadi makannya either di kelas masing-masing atau di luar sekolah, di luar lapangan. Jadi kayak di playgroundnya. Dan biasanya ada yang ngawasin antara teacher, classroom teacher, atau supervisor lunch teacher. Jadi mereka yang ngawasin. Biasanya cuma satu, nggak banyak kok. Jadi kayak biasanya kalau teman anakku cerita cuma satu. Jadi satu atau dua yang ngeliatin. Kalau di Indo kebijakan sekolah itu beda-beda kata teman-temanku. Jadi kalau umumnya kalau TK itu nggak disediain makanan, jadi bawa bekal sendiri karena ada risiko alergi atau anak-anak yang belum mandiri, rewel gitu ya. Terus tapi kalau SD beberapa sekolah itu ada yang provide snack bahkan lunch. Seperti contohnya temanku ada anaknya sekolah di Suci itu boleh bawa makanan tapi harus ngikutin peraturan mereka, yaitu mereka harus makanan yang dibawa adalah vegetarian karena rule di sekolah itu vegetarian. Nah itu kalau SMP ini ada tambahan nih info, kalau SMP di Indonesia tuh ternyata ada yang ada kantinnya, jadi bisa beli gitu. Oke, terus poin ketiga, kelas berapa sih udah mulai diajarin membaca? Nah kalau di Kanada diajarin membaca itu kindergarten itu sama sekali belum diajarin membaca secara formal. Baru diajarin membaca itu mulai kelas 1. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kindergarten di sini lebih difokuskan dengan untuk main. Jadi untuk main, share dengan teman, bagaimana bisa bergaul sama teman. Terus yang paling penting mereka itu diajarkan respect diversity. Jadi kan karena di Kanada itu terkenal banyak banget dari segala macam subbangsa ya ada di kelas. Jadi diajarin. Jadi biasanya itu kayak ada Diwali Day, ada misalnya Eid, terus ada Chinese New Year, itu dikasih tahu. Jadi mereka tuh diajarin seperti itu. Terus diajarin juga bagaimana how to prepare yourself. Jadi kayak kalau lagi winter. Jadi mereka khususnya buat yang belum tahu cara pakai jaket sendiri, cara pakai boot, itu diajarin sama guru. Gitu. Jadi lebih diajarin cara mempersiapkan diri lah, bukan ke akademik. Nah,
Nanti kalau udah SD itu baru mulai diajarin cara membaca secara serius. Nah, bagaimana sih kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia itu yang di aku itu pengenalan huruf dan angka itu sudah dimulai dari nursery. Nursery itu kan dimulai dari umur 3 atau 4 tahunan. Nah, terus itu udah mulai diajarkan membaca itu dari TK. Jadi ada yang bilang itu dari TK itu udah harus bisa membaca. Jadi sudah ada tesnya juga waktu masuk sekolah. Aku nggak tahu ya apa benar. Jadi udah ada waktu masuk kelas itu untuk sekolah itu udah ada tesnya. Itu kalau di Indonesia. Correct me if I'm wrong, tapi itu informasi yang aku dapat. Terus poin yang keempat itu kapan ada PR nggak sih? Kapan sih PR itu dikasih? Nah, kalau di sini di Kanada kita itu nggak ada PR, anak-anak itu nggak ada PR dari kindergarten sampai kelas 3. Nggak ada PR, ada PR tapi nggak harus. Jadi biasanya tuh kalau ada PR di tas, aku kalau misalnya pulang sekolah kita cek kan ya tas anak-anak kita, kita ketemu biasanya tuh ada folder gitu. Nah kita cek ada folder, tapi biasanya itu homework itu ditulis. Ini bukan keharusan untuk dikerjakan. Jadi ya dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Jadi nggak dicek sama guru gitu. Nah PR itu kapan dimulai? PR itu dimulai kelas 4 sampai kelas 7 itu baru ada PR. Tapi ada waktunya nih guys. PR itu diberikan nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi mereka nggak mau memberatkan anak kayak PR itu menjadi suatu beban. Itu kalau di sini. Nah, kalau di Indo bagaimana ya? Kalau di Indo PR itu udah dimulai dari, ini beda-beda nih. Ada temenku yang ngomong nggak ada PR sama sekali, cuman evaluasi hari Jumat. Tapi ada yang ngomong ada PR dari TK udah ada, cuma seminggu sekali. Nanti abis itu setelah itu SD baru full PR. Tapi ada juga yang ngomong seminggu 2 kali maksimum. Jadi menurut aku sih kayaknya kalau di Indo ya beda-beda sekolah kali ya peraturannya. Nah terus poin yang kelima, bagaimana dan kapan rapot itu diberikan, bentuknya seperti apa, apakah ada ulangan atau enggak. Nah kalau di sini, kalau di Kanada kita itu ada namanya report card, grade 1 sampai grade 8 itu ada report card. Report card itu kita diberikan 3 kali dalam setahun. Jadi 3 kali dalam setahun itu apa aja? Jadi di bulan November itu ada namanya progress report card. Jadi di situ hanya dijelaskan progresnya anak kita sampai mana, ada yang perlu diperbaikin gitu-gitu. Nah, habis itu di bulan Februari dan di bulan Juni itu namanya provincial report card. Itu adalah report card kayak yang resminya karena itu provinsial. Terus dalam report card di Kanada itu kita nggak ada juara 1, juara 2 itu nggak ada guys di sini. Jadi kita itu lebih ke fokusnya lebih ke learning skill sama achievement habit, achievement during the class. Jadi ada 6 poin nih kalau di Kanada. Poin-poinnya apa aja? Kayak poin pertama itu responsibility, poin kedua organization, poin ketiga itu independent work, poin keempat itu collaboration, poin kelima itu inisiatif, dan poin keenam self regulation. Jadi dari 6 poin itu yang dikasih nilai itu bukan bukan kayak merah atau apa, enggak. Jadi kayak cuman berdasarkan excellent, good, satisfactory, atau need improvement. Nah itu yang akan biasanya cuma report cardnya seperti itu. Terus nanti ada di waktu kita dapat provinsial itu di formnya itu dia akan ada kayak option mau ketemu nggak sama guru buat interview, buat ngebahas nanti kita booking kapan, nanti biasanya kita ketemu gitu. Nah begitu aja. Apakah ada ulangan? Nah ulangan itu nggak ada. Anak aku SD nggak ada ulangan sampai sama sekali. Jadi ya report card gitu dibagi. Jadi penilaian itu dinilai berdasarkan selama waktu kelas. Jadi nggak ada yang kayak nilai final kayak di Indo kan, nilai final ujian dapat berapa, itu yang salah satu membantu kita itu dapat berapa pelajarannya.
Kalau di Indo itu ada yang per 3 bulan, itu namanya mid semester katanya. Terus ada per 6 bulan, jadi ada mid semester dan ada rapot semester, mid semester dan rapot semester. Kalau ulangan itu kata temenku, ulangan itu ulangan harian, ulangan mid semester, ulangan semester. Dan itu temen aku bilang itu sangat memusingkan. Dan itu perbedaan yang kelihatan banget ya kalau antara sekolah soal rapor, soal ulangan gitu. Poin keenam, persentase sekolah ke anak-anak itu sekolah itu kebanyakan di public atau di private school. Kalau di Kanada guys, itu 92% itu student itu sekolah di public school. Sekolah public school, ada yang sekolah public school yang kayak yang benar-benar public, atau ada yang Catholic public school. Nah itu bedanya apa Catholic sama public school? Catholic public school itu adalah khusus student yang Katolik. Jadi biasanya itu dibutuhkan surat bukti baptis kalau parentsnya itu Katolik. Salah satu bisa. Tapi kalau di public school itu enggak terbuka, mereka nggak menentukan mau agama apa saja itu diterima. Nah, di sini ada private school, cuma private school di sini itu nggak banyak yang mau ke sana. Mungkin karena private school itu di sini bayarnya lumayan mahal. Kalau aku bilang public school di sini edukasinya juga bukan yang karena gratis, jadi pelajarannya yang diajarkan asal-asalan, enggak. Di sini juga ada ranking sekolah public school. Nah, tips ini ya, kalau kalian baru mau masukin anak sekolah di sini, kalian kan pengen tahu nih ranking sekolah anakku di mana ya, bagus nggak? Itu ada websitenya. Jadi kalian bisa lihat ranking public school itu yang paling bagus tuh di mana, areanya di mana. Jadi biasanya orang itu ngelihat kalau mau cari rumah atau mau cari tempat tinggal itu lihat area sekolah yang baik, mereka akan cari rumah di daerah area tersebut. Karena di Kanada kita itu nggak bisa sekolah asal yang kita mau. Jadi let's say aku mau sekolah favorit ini, let's say sekolah A. Ya udah aku mau ke sini, nggak bisa. Kalau di sini itu sekolah itu berdasarkan alamat rumah kalian, terus kalian di mana sekolahnya terdaftar di situ, cuman bisa di situ. Makanya kalau mau cari sekolah yang bagus, biasanya orang itu pilih daerah rumahnya yang dekat area sekolah yang bagus tersebut. Tapi catatan, biasanya sekolah yang bagus pasti area rumahnya juga lebih mahal. Itu make sense pasti kan ya. Nah itu informasi aja buat kalian. Terus, nah bagaimana kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia dari informasi yang saya dapat itu rata-rata orang bersekolah itu di private school, mungkin nasional plus, atau bahkan ada yang internasional, tergantung kemampuan orang tua masing-masing. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada yang sekolah negeri. Please komennya kalau ada yang anaknya sekolah negeri itu bagaimana peraturannya, apakah kalian bisa langsung masuk sekolah aja atau kalian apakah masih tetap bayarnya apakah mahal gitu ya, karena saya kurang tahu kalau soal informasi sekolah publik di Indonesia. Terus nih poin yang ketujuh, berapa banyak yang mengajar dalam satu kelas? Nah, kalau di elementary school itu cuma satu guru itu mengajar semua pelajaran. Ada mulai kelas 4 itu ada pelajaran Perancis, karena di Kanada kan ada 2 bahasa ya, Inggris dan Perancis. Mereka kelas 4 baru diajarkan Perancis, bahasa Perancis. Nah itu bahasa Perancis baru ada guru kedua. Terus ada juga mungkin ada beberapa sekolah juga yang guru gymnya, guru olahraganya itu ada di luar guru kelas gitu.
Jadi di sini itu main teachernya itu mengajar semua pelajaran. Nah, kalau di Indo biasanya ada satu teacher dan satu asisten teacher. Poin yang terakhir nih guys, kapan tahun ajaran sekolah itu dimulai dan kapan berakhirnya? Kalau di Kanada ajaran itu berakhir di bulan Juni. Terus masuknya lagi di bulan September. Lama ya liburnya, betul. Di sini itu karena Juni kan kita udah masuk summer. Jadi di sini sekalian dihitung summer break. Nah, kalau di Kanada itu karena liburnya lama, summer break, biasanya banyak sekali organisasi atau sekolah-sekolah yang ngadain summer camp. Ada yang free. Dari Toronto, Ontario government itu mereka ada yang kasih program free. Biasanya di open dari sekitar bulan Mei udah open. Itu biasanya opennya itu pagi-pagi dan di sini harus cepet-cepetan. Jadi kayak kemarin aku daftarin untuk summer camp anak aku itu daftarnya jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi kita udah pilih, kita udah harus tahu kita mau klub yang mana. Terus kita daftar masukin nama anak kita, masukin nama orang tua gitu-gitu. Terus kita di sini summer campnya itu di sini per 1 week dari pagi sampai sore, jadi kayak sekolah. Jadi di situ itu aktivitasnya banyak, ada yang banyak kan aktivitas sport, ada aktivitas kayak art, jadi tergantung, kita tinggal pilih gitu. Nah, apakah bayar atau enggak? Nah, itu tergantung lagi, seperti saya bilang, ada yang gratis, ada yang bayar, tergantung kalian mau yang mana. Nah, kalau di Indonesia itu berakhirnya di bulan Juni, sama mirip ya, masuknya di bulan Juli. Beginilah informasi mengenai perbedaan sekolah di Kanada dan sekolah di Indonesia. Kalau kalian ada tambahan yang mungkin aku kurang soal sekolah di Indonesia, boleh di kolom komentarnya. Atau kalian kalau ada pertanyaan bagaimana soal sekolah di Kanada yang belum lengkap atau yang kurang jelas, boleh bertanya. Demikian dulu ya video tentang sekolah. Semoga membantu apa yang aku share kali ini. Thank you guys. Kita mau ngomong? Thank you for watching. Bye. Thank you For what? Thank you for watching. Bye. Bye.